Penumpang yang kami hormati, Sesaat lagi, kereta api Gubeng dengan pemberhentian di stasiun Pegadaian Baru. Haurgelis. Simfoni Pelataran Stasiun oleh Muhammad Maksugi. Angin stasiun membawa kami pada percakapan yang tenang di depan pelatarannya bersama sahabat yang pertemuannya harus segera diselesaikan jam ini juga. Sengaja kami tak duduk menggunakan fasilitas stasiun agar tetap bisa menikmati kepulan asap kretek. Akhir-akhir ini, peraturan tentang merokok di tempat umum memang sedang asik jadi perdebatan di televisi. Jelas, kami tak suka dibatasi oleh hal remeh-temeh soal rokok. Daripada berdebat, kami lebih memilih duduk dimanapun yang kami bisa, dengan tanpa adanya larangan. Mereka terlalu sibuk soal konsekuensi medis, seolah dunia ini hanya ada kesehatan fisik saja, tanpa peduli kalau di dunia ini juga ada dimensi mental yang harus menjadi perhatian. Tidak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa merokok dapat memperbaiki kesehatan mental. Saya hanya ingin bilang kalau dunia tidak sehitam putih itu. Dunia seperti dua mata koin yang berbeda. Selalu ada nominal dan gambar yang bersamaan. Begitu pula dengan dunia ini, yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keburukan yang menyertai bersama. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, Zah. Kata Renda memecahkan kemelut pikiranku. Ia seperti sedang menelisik sekitar dengan begitu dalam, yang entah itu apa. Sembari mengumpulkan asap-asap dari mulutnya, rambutnya yang panjang, guratan wajahnya yang lelah, dan tubuhnya dengan balutan kemeja flanelnya membuat dirinya sangat mudah ditebak sebagai aktivis kampus yang putus asa dengan pertentangan kelas yang diperjuangkannya. Ada apa dengan mereka? Kataku. Rasakan, Ja. Rasakan suaranya. Lalu lalang orang-orang ini. penumpang yang kami hormati, Sesaat lagi, Bel kereta api dan penyiar pemberangkatan yang sayup dari jauh itu. Dan gerbong kereta yang datang dengan klakson. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Sore ini, bersama dingin kota Bandung di awal musim penghujan, Renda telah memperkenalkan kepada aku semua suara-suara simfoni stasiun ini. Layaknya sebuah karya musik yang memberikan pengalaman rasa yang berbeda terhadap pendengarnya. Sore Stasiun Kirchhoff telah menjadi album yang layak untuk dikoleksi. Dan, hei, lihatlah, betapa hanya kami saja yang menyadari keindahan-keindahan suara ini. Kami dan kepulan-kepulan asap kretek yang katanya tak baik untuk kesehatan medis itu. Nyatanya, kami lebih mampu peka terhadap rasa-rasa yang ada di sekitar. Mengenaskan.
Aku keluarkan lagi kepulan asap dari mulut. Sambil kutenggak kopi hitam eceran yang mulai mendingin. Di sampingku, Renda memberikan kejutan baru lagi. Ia menitikkan air mata. Apa ini? Kenapa dia selalu memberikan pengalaman-pengalaman aneh? Renda menangis. Ia mengeluarkan air mata beberapa detik setelah melepaskan tarikan napasnya yang dalam. Tapi kenapa? Kenapa dia harus menangis? Apakah simfoni yang dikeluarkan oleh album Stasiun Kirchhoff ini sebegitu dalamnya sampai dia harus repot-repot mengeluarkan air mata? Aku tak mau bertanya kepadanya. Jelas, itu akan merusak suasana syahdu yang sedang ia ciptakan. Bagiku, tidak semua hal harus dipertanyakan. Beberapa hal hanya cukup untuk dimengerti. Tapi sialnya, aku tak mengerti apa yang terjadi padanya. Sekian detik kami saling terdiam. Sementara, setelah menatap air matanya, aku langsung melibaskan pandangan pada sekitar sambil menikmati kesaduan pengalaman rasa ini. Hingga akhirnya, Renda membuka suara juga. Stasiun ini, Ja, tempat di mana berbagai perpisahan terjadi. Ada begitu banyak alasan orang-orang datang ke stasiun. Mungkin diantaranya ada yang datang dengan meninggalkan berbagai kenangan kota ini untuk waktu yang lama. Mereka harus berpisah dengan kenangan tanpa air mata. Begitu tragis, bukan? Dan kamu merayakan perpisahan ini dengan air mata agar tidak tragis. Kataku coba untuk memahaminya. Tidak juga. Ada atau tidaknya air mata, perpisahan selalu tragis. Air mata hanya seremonial saja. Ia mulai mengusap air mata di pipinya, dan aku ikut tertawa. Tapi bukan untuk jokesnya yang sama sekali tidak lucu itu, melainkan untuk betapa tragisnya hidup. Apalagi setelah ini yang akan kamu lakukan di kota berikutnya? Tanyaku serius. Berlari. Lari? Lari dari apa? Dari apapun yang membuat aku tenang. Aku harus hidup dalam kegelisahan. Aku tahu maksudnya. Dia adalah seorang aktivis buruh yang paling berani. Ambisinya tentang kesetaraan kelas yang bagi sebagian orang adalah utopis, membuat hidupnya yang terbuang memiliki arah kembali dalam perjalanan hidup. Ketenangan baginya adalah racun yang dapat membunuh secara perlahan. Bagaimana dengan rumah? Kau bercanda. Satu-satunya rumah yang aku miliki saat ini adalah kegelisahan. Bapakmu bersetan. Sampai di sini, aku tak berani melanjutkan pertanyaan lebih dalam lagi. Aku sadar betul kalau dia telah berusaha keras untuk mengubur dalam latar belakang hidupnya
adalah manusia yang ingin hidup tanpa histori. Sebuah paradoks. Penumpang yang kami hormati, Sesaat lagi, kereta api Bel stasiun berbunyi. Penyiar pemberangkatan mengabarkan kereta kota tujuan Renda akan segera tiba. Sepertinya kau harus segera berkemas, Ren. Ia tak menggubris kata-kataku. Ia hanya terdiam, menatap ke depan dengan pekat. Terdiam untuk beberapa detik. Sementara suara bel terus saja bergema. Aku rasakan tatapan tajamnya itu. Seperti ada sesuatu yang menyeruak di dalam dirinya. Memaksa ingin dikeluarkan, namun tak bisa. Baik, aku harus segera berangkat. Ia langsung menggendong tasnya, berdiri, dan berjalan tergesa-gesa meninggalkan aku begitu saja. Aku tak mengerti. Setelah sekian meter, Renda berjalan di depan, dan aku mengiringinya dengan berjalan pelan dari belakang. Tiba-tiba dia berhenti. Ia membalikkan seluruh tubuhnya ke arahku. Setelah selesai dari sini, aku akan pulang untuk meminta dan memaafkan atas semua hal yang sudah terjadi. Matanya berkaca. Ia langsung membalikkan tubuhnya, berjalan lurus masuk ke dalam stasiun. Aku tersenyum dan melambaikan tangan perpisahan. Kircon mulai gelap. Jalanan pengap. Satu bulan setelah perpisahan dengan Renda di stasiun, kabar duka mengejutkanku. Renda dikabarkan terbunuh dengan luka bekas siksaan di mana-mana. Menurut teman-teman aktivisnya, pembunuhan Renda terjadi setelah berdemonstrasi melawan bos pemilik pabrik besar di sebuah daerah pinggiran kabupaten yang diduga melakukan kecurangan administrasi demi merebut tanah warga untuk pembangunan cabang pabriknya. Aku sudah pernah bilang padanya, sengketa yang terjadi di daerah pinggiran kabupaten jauh lebih berbahaya dengan sengketa yang terjadi di kota besar. Di daerah pinggiran sana, dia tidak akan menemukan media, aparat desa, atau bahkan penegak hukum sekalipun yang dapat melindunginya. Meskipun ada, semua sudah berada dalam kendali. Renda sudah berjalan di lorong gelap tanpa mengenal medan dan musuh. Satu-satunya senjata yang ia bawa hanya tekad dan keberanian. Tragis. Tapi kematiannya bukan akhir dari tragisnya hidup. Karena yang lebih tragis lagi adalah ia belum sempat menyelesaikan cerita dengan bapaknya. Semua maaf dan memaafkan yang akan disampaikannya itu kini seperti perahu yang berlayar tanpa pernah berlabuh. Kematian Renda adalah 20 tahun lalu, dan stasiun Kircon sudah aku abadikan dalam sebuah lukisan yang aku taruh di dinding tempat kerjaku untuk mengingatkan tekad dan semangatnya. Meski sebenarnya tak lebih dari monumen ingatan saja. Aku hisap asap kretek sambil menatap lukisan stasiun Kircon itu. Simfoni itu. penumpang yang kami hormati,
Sesaat lagi, kereta api gaya daring. Ya, aku masih mengingatnya dengan jelas. Sialnya, hatiku sudah membatu. Aku yang sekarang lebih dari orang-orang yang ada di gedung ini. Bahkan, orang-orang di kota ini sekalipun. Akulah yang punya kuasa dan penentu kebijakan. Akulah musuh Renda jika ia masih hidup sampai saat ini. Sosok perempuan cantik umur 30-an muncul di balik pintu. Maaf Pak, 10 menit lagi Bapak ada pertemuan tertutup dengan pemilik pabrik tekstil. Mobil sudah disiapkan di depan. Aku tersenyum dan mempersilahkannya untuk kembali. Yang sebenarnya terjadi, aku tidak benar-benar tersenyum. Justru aku sedang tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Betapa hidup begitu tragis. Aku yang dulu begitu mengagumi tekad yang dimiliki Renda, sekarang aku justru akan membunuh orang-orang yang memiliki tekad sepertinya di bawah tanda tanganku sendiri.